Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Jumpa kembali sahabat ALC. Semoga kalian yang menonton video ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja serta tidak kekurangan suatu apapun. Bagi sahabat ALC yang belum subscribe, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah sertifikat HGB bisa kita naikkan menjadi sertifikat hak milik ya. Jadi gampangnya, apakah hak guna bangunan bisa menjadi hak milik? Jadi sebelum kita bahas tentang HGB, kita harus paham dulu apa itu sertifikat HGB ya. Jadi sertifikat HGB tersebut adalah suatu bukti kepemilikan lahan atau tanah yang dimiliki seseorang untuk mendirikan bangunan atau rumah ya, untuk keperluan lain dalam kurun waktu tertentu. Jadi HGB ini ada perjanjian ya, ada kontraknya dengan negara. Biasanya bisa kita lihat, jadi masa berakhir HGB ini bisa kita lihat di halaman kedua atau ketiga ya. Jadi masa berlakunya biasanya kalau menurut undang-undang masa berlaku HGB adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang bila mana masa dari hak guna tersebut sudah lewat ya. Ya, ini seperti ini ya. Kalau sertifikat bentuknya hak guna bangunan, ini yang merah itu sudah dicoret menjadi hak milik ya. Untuk mengetahui kapan masa berlakunya habis dari HGB itu ada di pojok kiri atas ya. Nah, di sini ada kapan masa berlakunya berakhir. Jadi setelah melewati masa waktu berakhir, pemegang sertifikat HGB ini harus memperpanjang lagi ya. Dan ini seterusnya nanti diperpanjang lagi ke kantor pertanahan. Akan tetapi ya, faktanya kepemilikan lahan dengan status HGB ini bisa ditingkatkan atau dirubah menjadi hak milik ya. Perubahan dari HGB ke sertifikat hak milik itu bertujuan untuk memperjelas status hukum kepemilikan atas tanah ya. Jadi sangat bermanfaat berarti kalau kita naikkan menjadi hak milik, karena kepemilikannya ini akan menjadi jelas dan tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jadi kebanyakan kalau kita beli perumahan dari pengembang atau developer yang berbadan hukum atau berbentuk PT, maka sertifikat yang akan kita terima ya. Karena biasanya kan kita KPR ke bank untuk membeli rumah dari pengembang, dan kita biasanya kan hanya dikasih fotokopi atau kadang cuma diikat aja di notaris atau BPJB, tapi kita menempati unitnya ya, menempati rumahnya, atau dalam kata lain kita tidak akan atau belum pernah tahu bagaimana bentuk dari sertifikat rumah kita ya. Jadi jangan kaget ya kalau nanti munculnya sertifikatnya hak guna bangunan, tapi itu biasa ya. Jadi maksudnya biasa itu semua yang digarap atau produk dari pengembang atau developer memang hak guna bangunan ini ya. Akan tetapi bisa kita tingkatkan menjadi hak milik ya, nanti dicoret seperti video tadi yang sebelumnya ya. Jadi dicoret hak guna bangunannya, dicoret kemudian distempel menjadi hak milik, dan sudah tidak perlu lagi memperpanjang dari batas waktu kalau sudah terlewati ya, karena sudah dinaikkan menjadi hak milik. Terus apa saja syarat-syaratnya untuk mengurus perubahan
atau merubah hak guna bangunan menjadi hak milik. Syarat nomor satunya adalah kita harus datang ke kantor pertanahan ya. Jadi di kantor pertanahan ke loket formulir, jadi membeli formulir permohonan untuk perubahannya ya. Terus mengisi formulir permohonan tersebut. Terus menyiapkan sertifikat hak guna bangunan yang asli. Jadi sertifikatnya yang asli ya. Kalau kita belum lunas biasanya kan nggak diserahkan sama banknya. Jadi untuk meningkatkan ini ya nunggu lunas dulu ya kalau KPR. Terus fotokopi dari IMB. Jadi biasanya kalau kita beli rumah dari pemohon pasti ada IMB-nya. Terus fotokopi KTP dan KK pemohon, menyiapkan SPPT PBB terbaru atau pajak bumi dan bangunan yang terbaru. Terus surat kepemilikan lahan serta biaya BPHTB kalau memang belum dibayar ya. Kalau sudah dibayar tidak perlu ya. Jadi langsung datang ke kantor pertanahan membawa syarat-syarat tersebut. Biayanya tidak lebih dari 200.000 ya kalau diurus sendiri. Mungkin kalau pakai jasa notaris bisa 1 sampai 2 juta tergantung dari tarif notaris tersebut. Nanti kurang lebih 1 bulan ya atau 2 minggu biasanya sudah selesai pengajuan kita ini untuk sertifikat yang kita pegang sebelumnya hak guna bangunan akan menjadi hak milik. Jadi dicoret hak guna bangunannya, di sana menjadi hak milik. Kemudian ada catatan di lembar berikutnya ya. Jadi ada catatan bahwa tanah yang ditempati sudah menjadi hak milik. Langsung saja ya kita tarik kesimpulan dari vlog kali ini. Jadi sertifikat hak guna bangunan tersebut sebenarnya fungsinya adalah status kejelasan dari kepemilikan kita ya tentang tanah, akan tetapi ada batas waktunya. Jadi kalau memang kita pengen menjadi hak milik, tetap saja bisa kita naikkan atau kita rubah surat tersebut menjadi hak milik. Akan tetapi tidak semua hak guna bangunan bisa kita naikkan menjadi hak milik ya, setahu saya ya. Karena ada mungkin catatan seperti apartemen, setahu saya tidak bisa menjadi hak milik, tetap menjadi hak guna. Terus ada lagi yang tidak bisa menaikkan hak milik adalah orang asing yang memberi properti di Indonesia ya. Jadi untuk warga negara asing tidak diperkenankan untuk memiliki tanah di Indonesia ya. Tadi memiliki sertifikat hak milik di Indonesia tidak boleh untuk warga negara asing, hanya berlaku untuk WNI. Tapi WNA warga negara asing memiliki SHGB sertifikat hak milik ini boleh ya. Dan ada batas waktunya, jadi seperti sewa jadinya ya. Demikian penjelasan singkat dari vlog Arema Legal Konsultan kali ini, membahas tentang bagaimana cara merubah sertifikat hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Terima kasih telah menonton video ini, dan bagi teman-teman yang sudah like dan mensubscribe-nya, saya ucapkan juga terima kasih. Bila mana mempunyai pertanyaan atau mempunyai unek-unek yang tidak jelas dalam vlog ini, boleh langsung SMS atau WA atau komen-komen di bawah. Wassalam. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.